Kalau di Kristen sendiri, ini bagaimana sih mengenai urutan ibadah di Kristen? Ini kan sedikit berbeda dengan di Katolik. Silakan. Oh, oke. Terima kasih waktu dan kesempatan. Jadi kalau di Kristen tuh, kalau urutan ibadah tuh tergantung dia dari alirannya dari mana aja. Kalau di Kristen kan ada aliran penginjili, karismatik, ada juga aliran eh, dari adat istiadat. Nah, itu berbeda-beda. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau dari karismatik tuh urutan ibadahnya tuh yang pertama biasanya berdoa dulu pasti, dan yang kedua ada pujian dan penyembahan. Biasanya ada lagu-lagu penyembahannya, itu ada lagu pujiannya, terus itu ada kesaksian, ada berdoa untuk memulai firman Tuhan, habis itu ada pembacaan firman Tuhan, setelah itu ada doa penutup, dan nanti ada kayak ada pengumuman gitu, di situ ada doa pemberkatan. Nah, itu urutan ibadah di tempat saya. Dari maka kalau di Katolik sama Kristen kan ada baptis ya saat ini. Lah perbedaan baptis di Kristen sama Katolik itu apa sih, kayak misalnya mekanisme syaratnya kayak gitu, terus umur kayak gitu, ada nggak ya perbedaannya? Jadi, kalau di Kristen tuh yang sebenarnya itu adalah baptis selam seperti itu. Tapi di berbagai dari aliran di Kristen tuh berbeda-beda. Tapi kalau di tempat kami itu biasanya selam saja. Artinya ada apa mekanismenya itu kalau dia udah siap aja, siap untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mau siap dibaptis. Nah, biasanya dia dibaptis selam. Biasanya kalau dibaptis selam tuh ya nanti kayak sebelum dibaptis itu ada konselingnya, setelah habis itu ada konseling, habis itu didoain, setelah itu dapat nama baptis, barulah dibaptis. Mungkin kayak gitu sih, Saudari Winda, mekanismenya. Berarti kalau di Kristen itu ada kayak baptis dari bayi gitu, apa emang udah pas dewasa, pas sudah mau menerima juru selamat gitu ya? Oh, kalau dari bayi itu biasanya pemberkatan anak adanya. Jadi pemberkatan, lebih ke pemberkatan sih. Kalau di kami, tapi ada beberapa yang dari Kristen tuh alirannya tuh ada yang pemberkatan baptisnya itu baptis percik gitu biasanya. Tapi kalau dari saya pribadi tidak ada. Kalau di Katolik itu kan ada yang namanya paus. Yang paus itu istilahnya pemimpin tertinggi untuk agama Katolik di Vatikan. Nah, kalau misalkan di Kristen sendiri itu tuh ada nggak sih ya semacam paus, atau misalkan kalau ada itu apa namanya seperti itu? Jadi kalau di Kristen tuh tidak ada sebutan paus, dan juga tidak ada, kalau pimpinan tuh lebih ke pada pimpinan dari gerejanya masing-masing sih. Jadi kayak di sana ada gembala, ada pendeta, ada juga pengajar kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalau secara urutan di Kristen tuh ada juga nih, kalau di gereja saya itu ada yang pertama ada rasul, itu ada nabi, ketiga gembala, ada pengajar. Nah, ada 5 lah, pokoknya ada 5 jawatan. Nah, kalau di Kristen seperti itu. Kan tadi disebutin ada gembala sama pendeta. Itu tuh bedanya apa sih sebenarnya? Oke. Nah, jadi kalau gembala tuh sebenarnya sama aja sama pendeta, tapi bedanya di dalam satu gereja kan pasti ada beberapa pendeta. Ada juga yang cuma satu pendeta aja. Biasanya kalau gembala itu yang menjadi pemimpin lah
di dalam gereja itu. Di gereja itu misalkan menjadi pemimpin jemaatnya itu siapa, gembalanya. Ya mirip-mirip lah kayak kalau paus gitu. Tapi kan kalau paus kan lebih ke internasional ya. Nah, begitu. Kalau ini lingkupannya hanya di gereja. Oke, kalau menurut dari Mas Timothy Rema sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih usaha yang dilakukan untuk bisa membina kerukunan umat beragama? Karena kan Indonesia ini sangat kaya akan agama ya, berbeda-beda. Terus bagaimana cara membina kerukunan antar umat agama ini? Oke, kalau dari saya, yang menjadi utama adalah hidup di dalam kasih. Nah, jadi saat kita memberikan kasih Kristus, mencerminkan kasih Kristus kepada sesama kita, itu akan terciptalah kerukunan. Karena kalau kita rukun dengan sesama kita, saudara-saudara kita terdekat, di firman Tuhan, dikatakan kita akan diberkati Tuhan. Jadi berkat itu akan turun kalau kita hidup rukun. Seperti itu. Jadi kalau nggak mau rukun, berkatnya nggak ada nanti. Nah, jadi hidupnya gimana? Hidup di dalam kasih Kristus. Membangun silaturahmi, membangun kepercayaan satu sama lain. Situ tidak mengejek agama satu dengan agama yang lain dan menghargai perbedaan. Seperti itu. Kan di era sekarang tuh kayak istilahnya radikal itu tuh masih merajalela gitu, masih di mana-mana tuh ada kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Rema sendiri kayak radikalisme, terorisme itu tuh gimana sih tanggapannya? Oke, menurut saya mengenai radikal, ya itu akan pasti terjadi di dunia ini. Karena kita kan tidak tahu tuh kondisi di luar maupun di dalam negeri. Nah, kalau cara saya pribadi untuk menanggapi kondisi seperti ini, ya sebenarnya adalah menjaga diri sendiri. Pertama itu adalah menjaga diri sendiri supaya tidak mengikuti radikalisme atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan agama yang sudah diajarkan. Dan yang kedua, mesti tetap berdoa dan mendoakan supaya radikal itu terbebas dari diri sendiri dan dari negara kita maupun terjadi di luar negeri. Artinya menanggapinya juga jangan terlalu menjadi sebuah persoalan utama karena takutnya akan mempengaruhi fisiologi dan pikiran kita. Karena kalau misalkan kayak, aduh aku takut sama radikal, gini, dia ngapain. Nanti takutnya kita ada apa-apa, nanti dicuci otaknya atau apa kan kita nggak tahu. Mungkin kalau radikal kayak gitu sih. Kalau untuk mau menanggapinya, diserahkan ke pihak kepolisian aja. Karena kita adalah warga yang bertaat dengan hukum. Di Indonesia sendiri kan banyak agama gitu ya. Gimana sih usaha kita untuk bisa membina kerukunan umat beragama, terutama kalau di perkuliahan sendiri kayak gitu. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Winda ini sesuai dengan kapasitas saya dan kemampuan saya ya. Jadi menurut saya mengenai kasus tersebut, yang harus kita tingkatkan untuk menjaga itu rasa toleransi dan juga saling menghormati. Nah, apabila rasa toleransi dan saling menghormati antar agama maupun suku bangsa itu bisa
terpupuk dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau di kehidupan perkuliahan, itu pasti kerukunan dan juga kedamaian itu akan tercipta gitu ya. Jadi ketika semua orang saling menghormati, intinya di situ, di saling menghormati dan rasa toleransi. Kayaknya belum lama ini juga kan Hari Raya Idul Fitri ya. Selama dia menjalani apa istilahnya bulan puasa kemarin, gimana sih bulan puasa di Muslim sendiri? Mungkin kayak apakah ada syarat-syaratnya? Kayak misalkan bisa dikatakan bulan puasa ini berhasil kalau misalkan sudah memenuhi berapa atau syarat-syarat apa gitu. Maksudnya ada persyaratannya enggak gitu. Mungkin bisa diceritain nih pengalaman bulan puasanya nih. Oke, mengenai puasa kemarin yang saya jalankan ya. Nah, bulan atau bulan Ramadan itu sendiri merupakan bagi umat Islam ya teman-teman. Jadi bulan yang kami tunggu-tunggu juga, karena di bulan itu akan dilimpahkan banyak berkah dan juga dilipat gandakan pahalanya atau hasil dari sebuah kebaikan. Nah, untuk syarat sendiri, untuk umat Islam yang itu wajib hukumnya karena itu puasa termasuk dalam rukun Islam atau tiangnya agama Islam itu, jadi puasa adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Nah, siapa yang wajib untuk puasa? Nah, yang wajib untuk berpuasa itu umat Islam yang sudah memasuki masa balik atau pubertas gitu, itu yang wajib. Tapi dari kecil kita diajarkan untuk berpuasa gitu, untuk latihan puasa setengah hari kah, atau mungkin bisa puasa full hari juga. Nah, puasa dikatakan yang berhasil itu bagaimana? Puasa yang berhasil itu ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mudah emosi, tidak marah-marah, menjauhi larangannya gitu. Dan puasa wajib dijalankan selama 3 hari penuh bagi umat muslim, khususnya laki-laki, karena laki-laki kan tidak menstruasi. Nah, kalau wanita menstruasi itu dilarang untuk berpuasa. Nah, syaratnya mengganti puasa Ramadan di bulan Ramadan dengan yang lain atau di bulan yang lain. Nah, itu syarat juga wajib. Jadi, seumpama laki juga seumpama batal 1 hari nih karena kecapean, lemes atau sakit di bulan lain selain Ramadan, itu wajib hukumnya untuk mengganti puasa. Itu yang tadi disampaikan juga tentang puasa, kan misalkan nih kalau di agama Katolik sendiri itu juga ada yang namanya puasa. Nah itu ada kayak dari umur sekian itu kita bisa puasa. Terus misalkan mungkin waktu kecil itu kita ada yang namanya pantangan juga kan. Nah kalau misalkan di Islam sendiri itu tuh yang diwajibkan puasa itu tuh sebenarnya dari umur berapa, atau mungkin ya yang penting dilatih dari sedini mungkin seperti itu. Nah, untuk wajib puasa itu ya kalau dalam Islam itu yang penting sudah memasuki masa akil balik atau masa pubertas. Kalau perempuan udah mulai menstruasi atau laki-laki udah mimpi basah itulah. Nah, yang syarat lainnya juga umat Islam itu harus berakal atau dalam kondisi sehat lahir dan batin, itu bukan yang dalam gila gitu. Itu orang dengan keterbatasan gila atau keterbatasan mental itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, syarat lain itu mampu di sini, mampu secara sehat gitu. Kalau seumpama orang itu sakit itu tidak puasa tidak apa-apa, dan ibu hamil juga tidak puasa tidak apa-apa, apabila masih mampu itu boleh berpuasa. Kalau untuk latihan sendiri ya emang dari kecil dibiasakan, maksudnya kayak
dari TK gitu atau SD gitu dibiasakan untuk berpuasa. Bahkan dulu kita kalau di sekolah saya dulu dikasih buku Ramadan gitu buat nyatet puasanya hari ini berapa gitu untuk latihan gitu. Nah, kalau nggak dibiasakan ya paling pingsan kalau tiba-tiba puasa penuh gitu kan ya. Nah, kayak ya dari kecil gitu emang. Kan kalau di Islam tuh juga ada kayak namanya ustadz, ustazah, kiai kayak gitu kan. Nah, itu tuh di dalam Islam atau ya agama kalian itu tuh ada kayak sekolahnya gitu nggak sih atau seperti apa? Karena kalau misalkan eh, kalau di agama kami juga di Katolik itu kan misalkan untuk menjadi romo, menjadi suster itu kan kita ada sekolahnya seperti itu kan. Nah, kalau di kalian sendiri itu seperti apa gitu? Nah, sama juga di Islam juga ada sekolahnya gitulah ya istilahnya atau pendidikannya. Biasanya orang yang menjadi ustadz atau ustazah gitu lulusan dari pondok pesantren yang emang pendidikan agamanya dari basic udah istilahnya lebih tinggi gitulah daripada orang-orang biasa walaupun kita di sekolah juga mendapatkan pelajaran agama ya. Nah, kalau dan selain mempelajari Al-Quran, beliau-beliau juga mempelajari kitab-kitab lain di Islam, istilahnya ya. Kayak tafsir gitu. Itu loh. Kalau seperti saya atau umat Islam biasa gitu kan, kita hanya mempelajari Al-Quran dengan tafsir yang itu gitu yang sudah disepakati oleh ulama. Nah, kalau ulama ini mempelajarinya lebih banyak lagi daripada kita gitu. Dan biasanya sih kebanyakan kalau ulama atau ustadz itu turunan, maksudnya dari orang tuanya mungkin atau simbahnya itu memang kehidupan agamanya sudah sangat religius sekali gitu, sudah mengimplementasikan agama dengan sangat religius tuh kayak punya pondok atau apa gitu biasanya seperti itu. Apa pandangan dia terkait dialog antara agama kayak gini tuh, tanggapan dari dia tuh gimana? Nah, tanggapan dari saya itu sendiri, dialog seperti ini sangat positif, sangat manfaat ya teman-teman buat kita belajar mengenali sama lain. Bahkan di Islam kita juga harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran kayak Injil, Taurat gitu, Zabur gitu. Kita harus mengimani juga dan kalau bisa mempelajari gitu. Nah, di sini dialog interaktif, dialog antar agama ini sangat untuk menjaga kerukunan dan juga memahami agama lain. Nah, di sini juga kayak kita bisa memahami ini apa batasan-batasan itu loh, apa yang kita boleh lakukan dengan agama lain ataupun agama lain yang ingin kenal kita gitu, membuka peluang untuk satu langkah di dalam tersebut tuh. Jadi menghindari konflik ataupun perselisihan antar agama. Ketika sudah diskusi kita saling mengenal, pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau menurut diskusi lintas agama kayak gini itu sangat bermanfaat banget buat saling mengenal dan meningkatkan rasa toleransi gitu. Apa sih harapan terkait hubungan antar umat beragama nih ke depannya? Harapan saya pribadi ya, harapannya tambah rukun, tambah kompak, khususnya di Indonesia, terlebih baik lagi di dunia ini gitu. Tidak ada perpecahan gitu. Intinya dari kita tuh hanya butuh saling mengenal dan juga saling menghormati antar agama. Nah, di mana apa ya? Kayak rasa toleransi itu menurut saya sekarang tuh sudah menipis, apalagi banyak ini kan apa?
kasus-kasus intoleransi dengan berlandaskan mengatakan bahwa itu bukan ajaran Islam gitu. Nah, di Islam sendiri itu tidak ada hal seperti itu. Mesti kita malah disuruh untuk saling menghormati dan juga saling toleransi. Jadi saya kadang kurang setuju dengan perspektif-perspektif seperti itu gitu. Jadi harapan saya semoga kita menjadi negara yang baik, saling menghormati dan rukun gitu dan damai. Bisa dilakukan diskusi lintas agama lebih sering lagi gitu. Sambil bercanda, sambil ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia.